Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salam tasliman katsira. Ikhwatal ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang gender dan hukum pidana Islam. Walaupun kita tidak akan banyak berbicara lebih terkait dengan gender dan hukum pidana Islam. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, kita ada 4 pembahasan di dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian seks dan gender. Yang kedua adalah perkembangan gender di masa ke masa. Yang ketiga adalah feminisme. Yang keempat adalah gender dan feminisme di dalam Islam. Namun saya akan membahas lebih ringkas saja terkait dengan gender di dalam perspektif Islam. Kalau dalam hukum pidananya memang kita akan berbicara terkait dengan sedikit terkait dengan diskriminasi terhadap salah satu gender. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi harus Anda ketahui bahwa seks dalam Islam itu apa? Ya. Jadi kalau kita berbicara seks, gender, seksualitas, maka kita akan berbicara kata yang mirip-mirip sama. Kata yang mirip-mirip sama. Tapi seks itu biasanya ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan jenis kelamin. Tapi kalau gender itu terkait dengan perbedaan yang menonjol, ya. Ya, yang menonjolnya apa? Yang menonjol bisa dalam segi budaya, bisa dalam perilaku, psikologis dan seterusnya. Tapi kalau seks dan seksualitas itu terkait dengan jenis kelamin. Kemudian kalau seksualitas kita juga akan berbicara ada gender yang suka sesama gender tertentu atau sesama jenis. Nah, kita akan membahas bagaimana ya hukum pidana nanti di dalam Islam itu sendiri maupun di dalam hukum positif di negara kita di Indonesia. Karena negara Indonesia itu adalah bukan negara Islam tapi negara Pancasila yang termaktub di dalam Undang-Undang 1945 yang harus kita pahami bersama. Ya. Kemudian, berbicara tentang seks, kita biasanya lebih ditekankan kepada anatomis manusia yang kemudian memberi identitas kepada yang bersangkutan. Apakah seorang itu memiliki anatomi laki-laki, yaitu memiliki batang atau memiliki penis, mohon maaf, ya saya sebutkan. Kemudian sedangkan perempuan memiliki anatomi vagina atau farj di dalam Islam disebut dengan farj ya. Nah, kemudian jadi istilah seks itu umumnya digunakan untuk menunjuk kepada persoalan reproduksi. Jadi kalau seks itu berbicara tentang persoalan reproduksi, aktivitas seksual atau seksualitas. Ya, karena penekannya lebih pada hal-hal yang bersifat anatomis. Tetapi ketika kita berbicara tentang gender, maka kita berbicara tentang apa? Tentang semuanya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sebatas perbedaan laki-laki perempuan, kemudian perbedaan jenis kelamin, tapi juga akan berbicara tentang perbedaan budaya, karakter, ya, kemampuan, kelemahan dari masing-masing gender atau dari masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kita berbicara, kalau kita berbicara tentang seks maka kita berbicara tentang biologis, kalau berbicara gender tapi kita akan berbicara secara keseluruhan. Nah. Oke. Langsung kita apa sih pengertian gender? Di dalam buku Gender, CN Society, gender itu adalah disebutnya behavior differences.
ya, antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan yang bukan kodrat. Kalau laki-laki perempuan kan kodrat dari Allah, kodrat dari Tuhan semesta alam. Tapi yang dimaksud dengan gender itu adalah perbedaan apa? Perbedaan yang diciptakan oleh manusia, yang diciptakan oleh laki-laki atau perempuan melalui proses sosial budaya yang sangat panjang dan tidak bisa diubah secara begitu saja. Di dalam buku Women's Studies Encyclopedia, gender itu adalah konsep kultural. Berarti ada budaya di situ yang berkembang di masyarakat yang berupa apa? Yang berupa membuat perbedaan, membuat jarak antara laki-laki dan perempuan. Lebih utama laki-laki daripada perempuan, lebih disayangi laki-laki daripada perempuan. Ini terjadi di dalam budaya, seperti budayanya masyarakat Arab, dia lebih membanggakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan, dia bunuh. Datanglah Islam, kemudian dimuliakanlah perempuan, bukan sebaliknya. Nah, orang-orang yang Islamofobia terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, kalaupun dia paham, dia tidak mau paham, atau orientalis. Banyaknya mungkin orang yang tidak paham karena proses budaya itu melekat kepada setiap manusia dan susah diubahnya kecuali atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti ajaran Islam ini, ya. Kemudian secara umum, gender itu adalah perbedaan yang tanpa antara laki-laki, saya sebutkan tadi, antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, sejauh ini persoalan gender itu lebih didominasi oleh perspektif perempuan. Kenapa perspektif perempuan? Karena banyak perempuan yang didiskriminasi oleh laki-laki. Padahal bukan begitu syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, maka dia harus melindungi perempuan. Ketika laki-laki lemah, maka disitulah ada perempuan-perempuan yang hebat. Maka jangan berharap ada laki-laki yang sukses kalau tidak ada perempuan yang sukses. Tidak mungkin ada anak-anak yang hebat kalau tidak ada orang tua ibu yang hebat. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi Islam memandang bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu laki-laki itu lebih pemimpin dari perempuan. Itu bukan itu artian apa? Artian bahwa laki-laki diberi kelebihan untuk memimpin. Dan perempuan itu lebih mempunyai kemampuan untuk mencetak pemimpin. Bedanya begitu, ya. Ya, kalau kita analogikan, kalau kita asumsikan, jika ada laki-laki yang hebat, pasti ada orang tua atau ibu yang hebat. Ya. Makanya perempuan adalah paling hebat di dalam satu sisi. Kenapa? Karena dia bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin yang baik. Ya. Para pemimpin-pemimpin yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bapaknya meninggal dunia ketika Rasulullah dalam buayan ibunya, ya. Kemudian diasuh oleh ibunya, dibesarkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah taala. Semuanya orang-orang besar ternyata dilahirkan, dididik, dibesarkan oleh perempuan, oleh orang-orang hebat, yaitu perempuan. Ya. Seperti apa? Seperti Al-Fatih. Al-Fatih itu adalah tidak dididik oleh orang tuanya, oleh bapaknya, tapi dididik oleh gurunya, seperti itu. Nah, oleh karenanya yang menjadi persoalan terkini adalah bahwa perempuan menjadi orang yang dijadikan bahan akomodasi, bahan konsumtif, bahan eksploitasi, bahan lain-lain, sehingga terjadinya misalkan kekerasan dalam keluarga, ya, kekerasan. Nah, ini biasanya kalau kita berbicara gender, maka kita akan berbicara tentang apa? Tentang diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oke ya? Nah, ini fenomena ini sering yang muncul terhadap persoalan gender, yaitu di sini tanda kutip adalah perempuan, ya. Karena dianggap perempuan itu lemah, ya. Makanya ada banyak laki-laki yang memanfaatkan kelemahan daripada perempuan. Tapi kalau perempuan kalau sudah
diperlawan seperti itu bisa habis juga laki-laki. Coba bayangkan ya, banyak laki-laki terbunuh ya, lagi tidur dibunuh sama perempuannya. Itu artinya perempuan hebat juga begitu ya. Jadi perempuan juga punya kemampuan untuk membunuh seperti itu. Kan diperlakukan oleh laki-laki yang demikian yang zalim. Oleh karenanya tidak mungkin kalau laki-laki yang bagus, laki-laki yang solih pasti dicintai oleh perempuan-perempuan yang solihah, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk fisik, menciptakan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik fisik maupun mental atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin bagi kaum wanita terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Nah, kemudian menurut Syekh Al-Imam Syekh Ibnu Baz berkata, Islam itu menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya hingga sempurnalah bangunan masyarakat. Bayangkan kalau saja di dunia ini diciptakan laki-laki, maka bayangkan laki-laki kemana melampiaskan syahwatnya, melampiaskan ininya, melampiaskan kekuatan seterusnya. Bayangkan jika Allah menciptakan dunia ini perempuan semuanya. Bayangkan apa yang terjadi jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan. Tidak ada laki-lakinya. Ya, karena manusia diberikan syahwat, diberikan nafsu untuk melakukan sesuatu. Ya. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri wanita berkewajiban mendidik anak-anak, memberikan kasih sayang, menyusui, mengasuh mereka setelah tugas-tugas yang sesuai baginya, mengajar anak-anak perempuan, mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka serta pekerjaan yang lain yang khusus bagi perempuan. Tapi katanya ini diskriminasi, perempuan tidak boleh jadi pilot. Nah, sekarang ada perempuan jadi pilot. Ya, secara ini sah-sah saja, boleh-boleh saja perempuan jadi pilot, perempuan jadi sapam gitu ya, perempuan jadi pramugari, perempuan jadi dokter. Apa yang dilarang oleh Islam? Tidak dilarang, karena tidak ada larangan manusia untuk bekerja pada sesuai kebutuhan, pada situasi tertentu. Karena banyak pekerjaan yang tidak mampu oleh laki-laki kerjakan. Oleh karenanya di situ ada perempuan. Perempuan mengambil perannya sebagai laki-laki, ada laki-laki juga mengambil peran menjadi seorang perempuan dalam situasi dan kondisi tertentu. Oleh karenanya, walaupun begitu, tapi peran yang terpenting yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah menciptakan kodratnya bahwa peran masing-masing itu sesuai dengan kodrat yang telah diciptakan oleh Allah terhadap penciptaan laki-laki maupun perempuan. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kodrat iradatnya. Oke. Jadi para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Qur'an adalah ukuran. Jadi kemampuan perempuan itu berbeda dengan kemampuan laki-laki. Ya. Masa perempuan laki-laki jadi memegang sinso, memegang bulldozer gitu ya. Secara ini nilai itu gimana begitu ya, perempuan dieksploitasi seperti itu. Memang perempuan itu ditekan bisa gitu ya, tidak bisa melakukan pemberontakan, lebih taat, lebih manut dan seterusnya. Maka banyak orang mengeksploitasi, padahal Islam adalah memuliakan perempuan sesuai dengan perannya. Sekarang coba kalau kita lihat, Anda kalau berjalan Jakarta, Bogor, Sukabumi sampai Bandung, itu berapa ratus ribu manusia. Di dalamnya pekerja itu adalah pekerja perempuan yang dikerjakan di sebuah pabrik. Jangan jauh-jauh, misalkan di Kalimantan Timur, di sebuah perusahaan kayu misalkan. Banyak perempuan-perempuan yang bekerja di sana. Laki-laki sudah tidak mau lagi. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sementara ini saja dulu yang bisa saya sampaikan sebelum mengakhiri terkait dengan gender ini. Masih banyak lagi pembahasan yang lain. Saya akan membacakan surah An-Nisa ayat yang pertama.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya, dialah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha, dari satu jiwa itu Allah menciptakan pasangan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari pasangan itu, yaitu Adam dan Hawa itu, laki-laki dan perempuan berkembang biak. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan salinglah bersilaturahim, saling menjaga silaturahim, saling menjaga keharmonisan. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita, ya. Kalaupun pandangan di atas diterima, yang mana asal kejadian manusia adalah dari Adam, kemudian dari rusuk Adam itu adalah Hawa, ya, hanya terbatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma dan ovum, itu bukan terjadi kepada penciptaan Adam dan Hawa, tapi terjadinya penciptaan antara perpaduan sperma dan ovum itu, maka jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala tidak tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Siapapun bisa untuk menjadi manusia, siapapun bisa untuk menjadi pekerja, tapi ingat kemampuan kita masing-masing, kemampuan kelemahan kita juga masing-masing. Oleh karenanya saling isilah antara laki-laki dan perempuan agar terjadi keseimbangan di masyarakat dan di dunia ini. Hadanallahu ayyakum ajma'in, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan atau di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.